Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali lagi menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kita memang bisa berharap dan memiliki rencana, namun kenyataan hidup terkadang bergulir ke arah yang tidak disangka-sangka dan sama sekali tidak diharapkan. Ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, beberapa dari kita mungkin akan merasa kecewa, merasa putus asa, putus harap, bahkan bisa saja untuk mengutuki diri. Namun jangan membiarkan diri kita larut dalam kesedihan, saudara. Walaupun usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil, kita harus yakin dan percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Terkadang kenyataan yang terjadi memang tidak sesuai dengan harapan. Kita menaruh harapan yang besar akan sebuah proses yang kita lalui, namun justru harus siap dengan kenyataan yang jauh berbeda. Di momen ini, Tuhan ingin melihat kesetiaan kita di dalam doa dan usaha kita. Kita pasti sudah terbiasa dengan ungkapan yang mengatakan bahwa hidup itu bagaikan roda. Terkadang kita berada di atas, terkadang berada di bawah. Untuk bisa terus berjalan, roda harus terus berputar. Hidup ini pun harus terus berputar, merasakan berada di bawah terlebih dahulu untuk kemudian naik ke atas. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan berarti Tuhan memberikan ruang untuk kita dapat belajar agar semakin dewasa, semakin berkembang. Rasa sakit dan kecewa yang kita rasakan juga mampu membuat kita semakin berbesar hati dan menghargai setiap proses yang kita lalui. Saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, hal itu bukan berarti rencana-rencana kita berantakan, melainkan diatur oleh Tuhan untuk menghasilkan kenyataan yang lebih indah. Walaupun keadaannya sulit, mari saudaraku tetaplah optimis dan berpikiran positif. Percayalah bahwa selalu ada alasan dari setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenyataan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan adalah tahapan hidup yang akan mendewasakan dan menguatkan kita. Melalui firman Tuhan, pada saat ini Tuhan hendak menyampaikan kepada kita bahwa keinginan yang tidak terpenuhi seharusnya tidak merampas sukacita dari kehidupan kita. Sebaliknya,
kita harus semakin mengenal isi hati Tuhan, sebab Dialah yang menjadi sukacita kita. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, maka di tengah kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan itu, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kata serahkanlah berarti mengalihkan, saudara. Bisa diartikan seperti seseorang yang membawa beban yang tidak dapat dipikulnya sendiri dan meletakkannya pada bahu orang lain yang lebih kuat darinya. Kita mengalihkan segala beban kita dan menyerahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan kita, Dia yang sanggup melakukan segala perkara dan Dia adalah penolong kita satu-satunya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, memang hal yang menyedihkan kala segala sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak terwujud. Kita diizinkan melalui jalan yang ternyata jauh dari rencana kita sebelumnya. Apakah kita masih tetap bersyukur karenanya? Masihkah hati kita tetap teguh dan percaya bahwa rencana Tuhan akan mendatangkan kebaikan jauh lebih baik dari apa yang kita rancangkan sebelumnya? Saudaraku, mari saat ini kita serahkan setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita, bukan apa yang kita inginkan yang terjadi. Memang tidak mudah, tetapi yakinlah bahwa itu yang terbaik di dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami percaya bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami, rancangan Tuhan bukan rancangan kami ya Tuhan. Bahwa seringkali kami merencanakan suatu, namun Tuhan yang memutuskan bagi kami. Tuhan yang menentukan jalan-jalan kami. Oleh karena Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami, beban hidup kami kepada Tuhan. Bila Tuhan yang mengatur semua kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa jalan yang Tuhan sediakan bagi kami yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menyembuhkan saudara kami yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati saudara kami dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, negeri kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.